Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua sebangsa setanah air juga semanusia, pada dini hari ini jam 1-an saya mengangkat konten ke Kiai Budi Channel atas kedekatan saya dengan wilayah yang namanya Rawasari. Ini sebuah kelurahan yang ada di Tembalang, bersebelahan dengan Metese, Tembalang, dan yang saya huni ini kelurahan Bulusan, kecamatan Tembalang. Sejak tahun 1990 ya saya kesini, malah sebelumnya 1987. Jadi saya kenal dekat atas suasana masyarakat Rawasari ini, terkenal santrinya ya. Di samping mungkin kedekatan Rawasari ini juga dengan Giri Kusumo, Meranggen, ya. Dan tentu saya punya saudara juga, Pak Yai Amrun, itu pernah kerabat Al-Hafid. Kemudian Pak Yai yang sebelahnya Yai Amrun yang hafid dulu sudah Suwargi siapa? Itu Pak Yai yang juga pondok Quran ya, sebelah utara ya. Itu ada juga. Kemudian hadrohnya ya, saya terkenang juga Kiai Mukhlis ya kan? Kerasa ya. Dan di sana ada tari zapin sebenarnya. Semacam ya seperti mirip-mirip pencak saya dulu rasakan. Dan begitu panjang lintasan waktu ini ya, yang sering kesini ini juga anak-anak muda Rawasari yang tentu saya berharap banyak seperti mereka-mereka ini sebagai inspirasi bagi anak-anak muda dimanapun di desa atau di kelurahan di seluruh Indonesia. Nah ini kiranya penting saya angkat ke konten Kiai Budi supaya menjadi semacam inspirasi bagi kita semuanya. Ini panggilannya apa? Izzy dan ini Riko. Ini sehubungan sering ke Cafe Tabris, jadi sekaligus saya cekel untuk wawancara kabar-kabar ya di Rawasari ini. Di Rawasari juga ada Gus Luki ya, yang bisa tari sufi, Ambar bisa tari sufi. Dan sebelumnya Izzy berkisah selaku anak muda bagaimana kamu memandang wilayahmu ini Rawasari dalam kekinian. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Ini pagi. Oh iya, udah dini hari Pak. Terus. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya saya bukan Rawasari asli, Pak, sebenarnya saya. Malahan. Mana? Saya itu aslinya dari Pulau Bawean, Gresik. Sebelahnya Madura. Oh, lah kok bisa di Rawasari? Ceritanya lumayan panjang. Ikut orang tua gitu? Ya, dulu orang tua kedua-duanya itu merantau ke Malaysia guna cari nafkah, melanjutkan hidup lah, menghidupi anak-anaknya. Jadi saya berdua dengan adik saya itu dititipkan ke makde saya yang ada di Rawasari. Walah, jepulas ini malah. Berarti kamu bisa bahasa Madura? Bisa lah. Coba sedikit bahasa Madura gimana? Disampaikan pakai bahasa Madura coba. Sampaikan pakai bahasa Madura. Oke. Apa bahasa Maduranya? Misalnya pokoknya kowe ndongeng tapi nggo basa cengkok Madura gitu. Oh, nggih ya. Selama di Rawasari ini kesanmu bagaimana gitu? Alhamdulillah, bulaki asli dari Pebian. Mon kinto tahu Pebian ento beda sabele launa bane sabele karena ke Madura ya ki beda mirip-mirip nalakan sama Madura. Alhamdulillah beda jalan lah bula napak ke Semarang letakna Rawasari. Iya. Meskipun desa Rawasari ento
termasuk istimewa bagi bula. Istimewa ya? Istimewa banget dah. Paham nggak lo aku itu? Terus? Soalnya banyak pengalaman ilmu saya oleh dari Rawasari. Tak sakuti lah, banyak bula pelajar hidup dari Rawasari oleh guru, banyak kanca-kanca dari itu lah bula belajar pendewasaan dari itu. Ya, tak banyak mencalgian napak Rawasari, margana apa bulan napak Rawasari beda perkembangan lah. Alhamdulillah sangat sakuti oleh ilmu naudi berma jalan naudi ria sikapna kita ke orang lain misal atau mau orang sebaru kan bula kian napak Rawasari termasuk orang baru harus bermacara najira adaptasi ke orang-orang baru ya jadilah ilmu jadilah secara tidak langsung oleh beberapa ilmu ya dari alam, dari sekitar lingkungan. Oke. Seperti itu. Oke ya. Welcome ya. Welcome. Ini Izzy, saya pernah ngaji di Sumeneb. Kemudian saya punya syair Tombuati, Nyaket Kiai, Purun Ngaji, Obat Ate, Semak de Kiai, terus apa ya? Purun Ngaji. Itu purun apa bahasanya ini? Purun ya gelem ya. Lah ya itu bahasa Maduranya apa? Purun. Gelem. Gelem ya, gelem ngaji terus dilampai. Dilampai apa bahasa Madura? Dilakukan itu. Elakuaken. Apa? Elakuaken. Angel sih. Susah. Itu kan didendangkan. Tombo hatinya ke kiai purun ngaji dilampai. Semak kaki kiai ngoten. Semak itu mendekatkan diri ngoten. Cedak kiai. Kok kiai kok sebutannya de kiai itu bahasa apa? Cengkok apa? Bukan, de kiai itu kayak ke kiai gitu. De-nya itu seperti tambah de kiai. De been gitu. Kesampean gitu misalnya. Wah, aku kalau kamu sering kesini aku bisa bahasa Madura. Jadi kalau ceramah ke Madura, waduh bagus. Tapi mohon maaf saya kalau Maduranya yang halus itu agak masih berantakan soalnya udah lama di Jawa gitu. Itu kromo inggil itu. Nggak main-main itu. Malah kata menep itu kan menep hati yang telah mengendap karena orang Madura dulu dalam sejarah yang panjang itu ada yang pindah dari Jawa ini ke Madura karena suasana kerajaan di Jawa banyak yang kena pengaruh Belanda. Akhirnya minggir ke Madura. Tidak aneh kalau Madura itu bahasa keramanya ada yang kromo inggil. Bagus. Oke. Nah terus ini kembali ke boso. Siap. Wah, orang paham suwe-suwe. Oh ya. Buat yang nonton dari Madura atau bahkan mohon maaf bila tadi bahasanya agak belepotan gitu atau kurang tertata. Emang udah lumayan lama di Jawa, Pak. Ya paling tidak salam rindu kami buat teman-teman yang ada di sana. Ya Madura ya. Iya. Terus kegiatannya kamu di Rawasari karena ikut Makdi tadi ya? Iya, Pak. Sejak kecil ikut apa aja kamu? Jadi saya tuh di Rawasari udah dari kelas 4, Pak. Kelas 4 itu saya diperkenalkan oleh Makde saya ke guru saya, juga letaknya di Rawasari juga. Saya dimasukkan ke TPK situ lah. Kalau istilahnya apa ya? Madin gitu loh. Madin. Kalau kamu enggak kenal Ki Abdul Basir. Saya tahu di itu kan kerasa kan ya maksudnya. Tahu itu gurunya saya itu, Pak. Benar. Itu Abdul Basir aku dengan Allah ya raham ya sudah meninggal. Terus ikut apa lagi? Untuk akhir-akhir ini ya udah beberapa tahun inilah saya alhamdulillah dapat kesibukan di Ibnu NU khususnya lah. Ya, alhamdulillah masih beri kesempatan untuk nguri-nguri. Soalnya agamanya wong Madura itu NU. Iya kan? Tapi alhamdulillah kalau daerah saya itu bisa dikatakan 99,9% NU semua. Makanya ditanya agamanya apa? Dia bilang NU. Dia bilangnya NU malahan. Ya itulah ahli sunnah wal jamaah di Madura memang kental banget.
Terus di Pasang NU ada lagi. Saya juga di Karang Taruna, Pak. Ikut juga. Di Karang Taruna Rawasari. Mm-mm. Ya ikutlah andil semampu saya. Misal bisanya kontribusi apa ya segitu, insya Allah saya berikan semuanya, Pak. Oke sekali. Ya khususnya daerah Tembalang juga, alhamdulillah saya juga udah masuk ke pengurusan di PAC istilahnya, Pak. Kalau Tembalang itu PAC Ibnu. Inje, Iya. PAC Ibnu. Ya masih diberi kesempatan untuk bisa kasarannya menghidupi lah, Pak. Kita nguri-nguri amalia muasis kita yang terdahulu, amalan-amalan. Ya pokoknya hal-hal yang baik dari guru-guru kita terdahulu. Iya. Seperti itu, Pak. Terus di samping itu, hadroh bagaimana? Ya Kegiatan alhamdulillah sholawatan. kita hadroh juga ada dari Ibnu, Bah. Ya tadi itu Kang Luki termasuk mentor kita dari tari sufinya. Alhamdulillah Ibnu Tembalang juga ada beberapa anggota yang bisa tari sufi juga, Bah. Benar. Siapa itu yang dekat Sendang itu namanya? Soimah. Apa? Ya? Silmia. Silmia, Anjir. Ambar. Lah termasuk ini Itu juga kan tari sufi. kader kita juga. Itu kalau latihan kita sore, Bah, Selasa sore. Itu yang mandu juga beliau-beliau itu kayak Kang Luki, Ambar, Silmia itu yang Hadroh apa tari sufi? hadro juga tari sufi. Jadi kita diiringi hadro, nanti tari sufinya diiringi hadro itu, Pak. Hadronya juga dari kita, alhamdulillah beberapa teman-teman juga bisa, Pak, yang udah bisa dikatakan mahir memberikan ilmunya yang kepada yang baru-baru gitu. Makanya kita sharing-sharing sepunya kita apa gitu, kita limpahkan semua ke teman-teman. Oke sekali. Ini barangkali belinya kamu di Silmia ini. Leres juga. Ya ini informasi juga. Ini produksi dari rekanita kita. Kalau bahasanya rekanita Kauka Silmia, bisa dicek IG-nya Silmia _04. Waduh. Kreatif sekali. Ya, alhamdulillah teman-teman udah mulai meningkatkan apa ya kemampuannya lah, Pak. Termasuk dari segi bisnis. Ya termasuk ini juga kecil-kecilan juga itu usaha beliau. Jejaring. Betul lah. Terus gantian sama siapa namanya? Riko. Riko. Kalau Riko asli Rawasari ya. Rawasari. Oke. Jadi kan juga bersaksi nih atas suasana hidup di Rawasari. Kesan saya sejak dulu memang itu wilayah paling santri di sini. Rawasari banyak hafidnya, hafidho. Alhamdulillah pondoknya udah juga banyak berdiri di sana, Pak. Iya betul. Dan sekarang jalannya bagus. Iya kan? Iya. Dari gang-gangnya. Coba kamu cerita ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Riko dari Rawasari. Ini sedikit sharing dari dulu sampai sekarang ini. Dari dulu emang itu udah banyak hafid dan hafid Dan hafidhoh juga. ya, dan hafidhoh juga. Banyak yang itu menguntal ngaji, udah mendirikan grup hadroh gitu, dan saya salah satunya grup hadroh dari kelas 4 SD. Dan itu Hadrohnya apa? Al-Ittihad Al-Ittihad Rawasari. Dereke Ustadz Ghafur Al-Hafid. Iya, insyaallah. Salam ya dari saya ya. Terus mulai sampai sekarang alhamdulillah udah kenal guru-guru kata dari kelas 4 itu ikut grup hadroh, kenal grup hadroh lain-lain, dari grup hadroh Abu Nabi, PAC Ibnu. Jadi bisa kita punya ilmu bisa disaring ke anak-anak yang mau belajar hadroh. Juga ada panggilan kalau ketika grup hadroh lain kekurangan, kita bisa belajar dari hikmah itu, kita belajar ilmu sedikit demi sedikit, jangan pernah menyerah, terus berbenah. waduh. Terus ini dari sedikit kita bisa belajar ngaji kitab, sama Ustadz Ghafur Al-Hafid juga bisa ngajar kitab. Terus saya dulu MTS sempat
pondok di Jeragung. Tempatnya Mbah Marwan. Mboten, Mbah. Ngene Ini sinten? tempatnya Mbah Mundir. Mbah Mundir. Mbah Mundir. Iku 3 tahun di sana juga sedikit-sedikit bisa mengajarkan hadroh semacam itu, sampai sekarang sukses bisa membawa 2 teman yang dari nol sampai sekarang bisa hadroh, dan dia mahir bisa hadroh kemana-mana. 3 tahun sudah lulus, kembali lagi ke MA pulang ke Rawasari lagi. Dari situ banyak sebuah pengalaman hidup, pengalaman berilmu, sulitnya mencari ilmu, terus pulang aktif hadroh lagi, terus ikut di Ibnu Tembalang, di Bajai Tembalang oleh ajakan Mas Habib Husain. Di situ juga alhamdulillah sempat aktif, terus pernah berhenti sedikit, terus ini udah mulai aktif lagi dengan sebuah acara konferenca. Pengurusnya di Ibnu apa sebenarnya? Kalau sekarang ini jadi humas perhubungan masyarakat, didampingi oleh rekan Izi. Iya. Terima kasih. Ini siapa namanya tadi? Kang Riko. Teman-teman, inilah perform yang menyejarah ya dari anak-anak muda Indonesia mendapat ruang ya, dan ini akan menggiring kepada jalur keselamatan. Kalau orang Jawa bilang dalan itu menempuh satu jalur yang benar, dalan, uripe dalan. Sandal barang itu singkatannya santri dalan. Dan tentu anak-anak muda seperti ini yang akan memimpin kehidupan di masa yang akan datang. Saya seneng ini Izi sama Riko dengan menemani Abah kalau pas di rumah melek gitu ya. Sering ketemu. Ikut seneng Abah. Kesannya Abah sama Abah apa kamu Izi? Ya, kalau saya itu pesannya sama Abah ya. Pertama-tama itu saya ketemu Abah tuh kayak ada apa ya, seneng lah. Kayak ada satu hal yang beda yang saya lihat, saya pandang dari diri Abah. Saya juga memandang Abah itu familiar orangnya. Kepada orang semuanya welcome. Saya sebenarnya nyontoh sedikit aja dari Abah. Contoh beliau beruluk salam dengan orang. Dengan itu, wah kayak ada suatu apa ya, chemistry lah. Langsung kita ketemu pertama kayak udah ada chemistry yang udah lama terpendam dari Abah gitu. Kepada murid-muridnya, orang yang baru dikenal. Sosok yang begitu hebat lah yang saya temui. Gini sih, saya tuh memandang walau bukan keluar dari rahim istriku, bukankah itu anak-anak kehidupan. Jadi saya sepenuh itu perhatian dari hati. Mungkin kau rasakan seperti itu. Ya mungkin itu juga jadi apa ya, tidak langsung pelajaran bagi kita lah. Kita mengambil sebuah pelajaran dari itu, meskipun panjenengan tidak memberikan kepada kami secara langsung, tapi kita juga melihat dari indera, itu juga sebuah pelajaran bagi kami. Semacam apa ya, ya membaca tindakan, perilaku gitu ya. Ya terus kamu gimana Riko, nak sama apa tuh? Ya gitu juga sih, Pak. Karena kalau di Jeragung itu biasanya grapyak. Grapyak udah deket sama orang lain. Ya itu semacam itu mengasihi kita gitu loh, Pak. Perhatian, seperti perhatian gitu ya. Ya itu inti cinta memang Riko, perhatian. Jadi sesuatu harus kita perhatikan, entah itu berupa benda, alam, apalagi manusia. Jadi kemenangan Islam itu memang kemenangan bagi semua manusia, juga semua kemakhlukan. Itu yang disebut izi rahmatan lil alamin. Jadi kita tidak boleh semena-mena kepada apapun di semesta. Itu puncaknya nanti weleng Kanjeng Nabi, irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Cintailah apa yang di bumi, nanti yang di langit akan mencintaimu. Itu rumusnya begitu ya. Ini singkat dan semoga berkenan bagi teman-teman semua yang menyaksikan Kiai Budi Channel ini. Silakan like, comment, share dan subscribe ke Kiai Budi Channel untuk melihat mozaik peradaban Nusantara yang indah dan adiluhung. Sebagaimana salah satu
yang hadir kali ini, Izzy dan Riko ini sebuah perform atau percontohan dari anak-anak muda yang memperoleh ruang yang bagus, karena kejahatan adalah kebaikan yang belum mendapat ruang. Tapi kalau mendapat ruang seperti Izzy dan Riko ini, aman tuh bila. Ya, semangat ya, semangat ya. Salam buat seluruh Ibnu dan IPPNU juga. Belum ikut banser ya? Kan masih jenjang, masih jenjang Ibnu ya, jempol ini kamu Riko sama Izzy. Allahumma sugih dan I love you. Gini. Ya, tekuk ini semua Riko. Ya, terima kasih. Dan sampai ketemu dalam episode yang lain tentang motivasi bagi anak-anak muda, karena memang anak muda itu adalah pemimpin masa depan. Syubhanul yaum rijalul ghad. Dan strategi Rasulullah untuk mencapai Islam bisa mendunia ini adalah beliau merekrut kepada anak-anak muda, karena merekalah yang menghuni masa depan. Kalau boleh saya ceritakan, orang tua kita itu busur, dan Riko dan Izzy ini panah. Panah itu akan dilepas di zaman nanti, dan cukup dengan bekal iman yang ada di Rawasari yang lingkungannya saya sebut paling santri di wilayah ini, nanti cukup untuk menemanimu di perjalanan di masa depan bersama kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.